Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jina Aprilia Devina Permata dari kelas B4. Di sini saya akan melaksanakan UAS psikodinamika. Ini tentang kasus teori psikoanalisa. Ada seorang wanita muda bernama Sarah datang ke kantor seorang psikoanalisa dengan keluhan tentang kecemasan yang kronis dan hubungannya yang sangat sulit dengan orang-orang di sekitarnya, terutama dalam hubungan romantis. Dia merasa sulit untuk mempercayai orang lain dan merasa cemas dan terisolasi sebagian besar waktu. Selamat datang Sarah. Hari ini saya ingin mencoba teknik asosiasi bebas dengan Anda. Saya akan memberi Anda kata atau frasa dan saya ingin Anda mengatakan apapun yang muncul dalam pikiran Anda tanpa berpikir terlalu keras. Siap? Ya, saya siap. Baiklah, kata pertama adalah percaya. Kehilangan. Bagaimana perasaanmu ketika berpikir tentang kehilangan? Merasa hampa, takut, dan kesepian. Apakah ada pengalaman yang khusus tentang kehilangan yang mungkin terhubung dengan perasaan tersebut? Saya pikir tentang ayah saya yang meninggal ketika saya masih kecil. Itu membuat saya merasa seperti dunia saya tiba-tiba menjadi tidak stabil dan saya tidak bisa mempercayai orang lain untuk tetap di sisi saya. Sekarang mari kita coba lagi. Berikutnya adalah hubungan. Keretakan. Apa yang Anda maksud dengan itu? Saya merasa seperti setiap hubungan yang saya coba bangun selalu berakhir dengan keretakan. Saya takut untuk terlibat karena saya khawatir akan terluka lagi. Apakah ada pola tertentu yang Anda perhatikan dalam hubungan-hubungan Anda yang mungkin berkontribusi pada perasaan tersebut? Saya selalu merasa seperti saya menaruh terlalu banyak harapan pada orang lain dan kemudian saya merasa hancur ketika mereka tidak memenuhi harapan itu. Pemahaman Anda tentang pola tersebut dapat menjadi langkah awal dalam mengeksplorasi bagaimana Anda dapat memperbaiki hubungan Anda di masa depan. Saya memiliki beberapa langkah-langkah yang dapat membantu Anda, seperti dalam mengatasi masalah kecemasan tersebut dan kesulitan dalam hubungan. Satu, pertama yaitu kamu harus memahami diri sendiri dengan lebih baik. Dua, belajar mengidentifikasi pola-pola pikiran dan perilaku negatif yang mungkin memperkuat kecemasan dan membuat hubungan romantis itu sulit. Tiga, kamu perlu belajar teknik-teknik manajemen kecemasan yang efektif untuk mengatasi gejala kecemasan kronis tersebut. Bagaimana perasaan Anda setelah mengatakan ini semua? Saya merasa cukup lega. Yang kedua, kasus teori humanistik. Ada seorang mahasiswa yang awalnya merasa tidak termotivasi dan merasa kehilangan arah dalam studinya. Kemudian mengalami transformasi setelah menghadiri seminar motivasi yang menginspirasi. Seminar tersebut membahas pentingnya mengembangkan diri, mengejar impian dan mencapai potensi maksimal. Setelah mengikuti seminar tersebut, mahasiswa tersebut mulai melihat studinya dengan cara yang berbeda. Mereka mulai mengambil tanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri, menetapkan tujuan-tujuan yang lebih jelas, berkomitmen untuk belajar dengan lebih giat. Mereka merasa terdorong untuk mencapai potensi maksimal mereka dan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan akademik. Transformasi ini terjadi karena seminar tersebut memberikan mereka pemahaman baru tentang diri mereka dan memberikan motivasi untuk mencapai aktualisasi diri mereka. Selamat pagi, bagaimana kabar Anda hari ini? Pagi juga. Saya agak merasa lebih baik sebenarnya. Itu bagus untuk didengar. Apakah ada sesuatu yang khusus membuat Anda merasa lebih baik belakangan ini? Ya, sebenarnya ada. Saya menghadiri seminar motivasi minggu lalu dan itu benar-benar mengubah cara pandang saya tentang banyak hal. Seminar motivasi. Apa yang membuat Anda
tertarik untuk menghadirinya? Saya merasa sedang mengalami masa-masa sulit dalam studi saya. Saya merasa kehilangan arah dan motivasi untuk terus maju. Jadi ketika saya mendengar tentang seminar itu, saya pikir itu bisa memberi saya dorongan yang saya butuhkan. Dan bagaimana Anda merasa setelah menghadiri seminar itu? Sungguh itu seperti mendapatkan pencerahan. Seminar tersebut membahas tentang pentingnya menetapkan tujuan dan mengejar impian, dan itu membuat saya berpikir ulang tentang apa yang saya ingin capai dalam hidup saya. Apakah ada perubahan tertentu dalam cara Anda memandang studi Anda setelah seminar itu? Ya, benar-benar ada. Saya mulai melihat studi saya sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri dan mencapai potensi maksimal saya. Saya merasa lebih bertanggung jawab atas pendidikan saya sendiri dan merasa menetapkan tujuan-tujuan yang lebih jelas untuk mencapai hal tersebut. Rasanya seperti ada perubahan yang signifikan dalam pikiran dan sikap Anda setelah menghadiri seminar itu. Ya, saya merasa lebih termotivasi dan yakin dalam menghadapi tantangan akademik. Saya merasa seperti saya telah menentukan kembali arah saya. Itu sangat positif. Bagaimana perasaan Anda saat ini tentang masa depan Anda? Saya merasa jauh lebih optimis sekarang. Saya percaya bahwa saya bisa mencapai apapun yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri, asalkan saya berkomitmen untuk bekerja keras dan tidak menyerah. Terdengar luar biasa. Saya senang mendengar perubahan positif yang Anda alami setelah menghadiri seminar itu. Apakah Anda merasa lebih siap untuk mengatasi tantangan yang ada di hadapan? Ya, saya merasa lebih siap daripada sebelumnya. Saya bersemangat untuk melangkah maju dan melihat kemana perjalanan ini akan membawa saya. Itu sangat bagus. Saya yakin Anda akan berhasil dalam perjalanan ini. Jangan ragu untuk mencari dukungan jika Anda membutuhkannya. Saya di sini untuk membantu Anda. Terima kasih banyak. Saya benar-benar menghargainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.